Jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita diberikan akal dan pikiran serta hikmat dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, untuk memperbaharui kehidupan kita, terkhusus bidang ekonomi kita pada saat ini, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 saat ini, GKPS Cililitan dalam rangka ulang tahun yang ke-43 mengajak kita, memotivasi kita agar kita dapat berjuang, survive di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Inang, kami berharap untuk seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini tetap berada di webinar ini, tidak kemana-mana, untuk tetap bersama-sama dengan kami mengikuti dari awal hingga akhir, karena kami ingatkan di akhir nanti webinar kita ini ada kuis untuk 4 orang pemenang yang tentunya hadiahnya menarik, ya, yang bisa kita gunakan untuk menjalankan bisnis mungkin nantinya, ya. Oke. Siang hari ini, dalam webinar kita pada siang hari ini dipandu oleh Bapak moderator kita. Kami perkenalkan Bapak moderator kita, Syamas Welman Purba. Shalom. Selamat siang, Pak. Selamat siang Julia, siang ya. Sehat, Pak? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Bapak Syamas Welman Purba SE sebagai Direktur Creative Thinkers Indonesia, ya, Pak? Ya. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, langsung saja kami serahkan kepada Bapak Moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Silakan, Pak. Shalom, Hormat Tagadupan, selamat siang buat kita semuanya, Bapak Inang dan juga pemuda-pemuda. Ya, oke. Puji Tuhan, hari ini kita akan diskusi mengenai tantangan dan peluang usaha, khususnya dalam menghadapi situasi akibat pandemi COVID saat ini. Ya, jadi begitu banyak dampak virus corona sekarang. Ada yang terpaksa berhenti dari pekerjaan, kemudian ada yang juga harus stop bisnis karena memang tidak relevan lagi untuk saat ini, dan juga ada usaha-usaha yang jalan di tempat atau mulai meredup, gitu ya. Nah, kira-kira hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk tetap produktif dan menghasilkan dan mampu menghidupi kondisi saat ini? Ya, jadi nanti kita akan banyak diskusi dengan pembicara kita, ya. Bagaimana kira-kira mencari penghasilan lain dan bagaimana kira-kira mempertahankan bisnis saat ini, atau peluang-peluang apa yang bisa kita jalankan di tengah pandemi saat ini, ya. Nah, termasuk juga nanti kita akan belajar bagaimana cara-cara untuk memasarkan produk, ya, agar lebih efektif dan efisien dalam marketing ataupun promosi. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita yang akan diskusi dengan kita nantinya. Yang pertama ada Pak Herjanto Purba. Ya, jadi beliau adalah Direktur dari iLearn Consulting dan juga punya beberapa usaha-usaha yang sedang dijalankan saat ini. Kebetulan Pak Purba ini juga adalah rekan saya, jadi Horosanina, ya. Nah, kebetulan kami juga sering bersama-sama memberikan training bagi beberapa karyawan yang akan pensiun dan akan siap menjadi seorang entrepreneur. Nah, pembicara kedua nanti ada Pak Petrus Suganda. Beliau adalah direktur dari Permasi Seminar. Ini portal untuk beragam training dan juga seorang pelatih UMKM, khususnya bidang optimalisasi sosial media, ya, dan juga trainer internet marketing beliaunya. Jadi kalau berhubungan dengan internet, wah ini Pak Petrus ini pakarnya nih, ya. Jadi saya dengan Pak Petrus ini sudah kerjasama sudah mungkin 9 tahunan, ya. Begitu juga dengan Pak Herjanto Purba. Nah, nanti untuk profil lengkapnya nanti akan disampaikan oleh beliau masing-masing nantinya. Nah, Bapak Inang dan juga pemuda semuanya, nanti untuk diskusi kita, ya, nanti para pembicara akan menyampaikan materi masing-masing, ya. Yang pertama nanti Pak Herjanto Purba selama 30 menit, kemudian lanjut lagi nanti dengan Pak Petrus 30 menit, baru setelah itu kita akan tanya jawab diskusi, ya. Nah, jadi nanti bagi siapapun peserta yang akan bertanya, bisa menyiapkan pertanyaan di kolom chat, atau bisa juga langsung angkat tangan begini, tapi nggak usah bersuara, ya. Nanti pada saat
bertanya baru kita ada mengeluarkan suara begitu ya. Nah, kemudian nanti mohon selalu dicek audionya sebelum dan sesudah bicara. Jadi biar tidak mengganggu yang lain nantinya ya. Jadi kalau misalnya sudah bicara, tolong langsung di mute. Nah, informasi kepada kita bahwa kegiatan ini dilaksanakan juga dalam rangka ulang tahun seksi Bapak GKP Celilitan. Jadi selamat ulang tahun untuk seluruh Bapak di GKP Celilitan dan kiranya kita semakin tetap dapat berkembang walaupun dalam kondisi yang saat ini sedang beberapa menyulitkan kita gitu ya. Nah, termasuk juga peserta hari ini juga dari Inang dan juga pemuda-pemuda yang ikut serta. Oke, baik. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Sanina kami, Pak Herdanto Purba, untuk menyampaikan materinya selama 30 menit, dan nanti langsung kemudian disambung oleh Pak Petrus. Oke, silakan Pak Herdanto Purba. Oke. Materi. Ya. Baik, terima kasih Sanina Welman ya. Ya. Oke, sebelumnya Orasma Bataganupan dan selamat ulang tahun kepada Seksi Bapak GKPS Yogyakarta. Jakarta. Yogyakarta. Jogja, karena ini udah lama juga dari Jogja ya. Ya, sekaligus saya memperkenalkan, saya mantan dari Yogyakarta ya. GKPS Yogyakarta di sini saya lihat doa soman-soman seperti Sanina Rinaldi, Monica Purba, dan beberapa naliganda. Ini mantan ketua pemuda kita dulu di Jogja. Orasma. Oke, perkenalan singkat umbani diriku, au Porhanger Yogyakarta, aima situa MP Damanik anggo adong nama nandai. Nah, jadi tulang dot naturang di Jogja, anami Bogor, dan au sendiri asli Parharanggaol, anggo adong nama nandai, aima Bapak almarhum Arifin Purba. Nah, anami bagal-bagal i Lubuk Pakam. Alani mar pasir-pasir do simalungunku ulanjut konhon mar bahasa Indonesia ti. Oke, baik. Nah, kita share screen saja. Karena waktunya singkat juga buat Bapak Inang dan pemuda-pemuda semua. Nah, untuk GKPS, ini yang kedua saya diminta untuk membantu dalam ulang tahun juga. Bulan berapa dulu, November tahun lalu apa ya. Itu saya diminta untuk membantu juga di GKPS Cibubur dalam rangka ulang tahun mereka juga. Tapi acaranya outbound sebelum corona dulu ya. Jadi kita main di sana di daerah Gunung Gelis. Oke. Nah, sekilas tentang saya seperti yang disampaikan Sanina saya tadi, Welman ya, kita sudah lama sebenarnya semenjak sama-sama dari nol merintis usaha, nah sampai sekarang ini kita masih terus kontak-kontak terus ya. Nah, saya sendiri menekunin bidang pelatihan sejak tahun 2001, lebih kepada kalau istilah training itu ke arah soft skill, pengembangan diri ya dan sebagainya. Nah, juga saya penulis buku judulnya Great Supervisor. Nanti kalau ada yang main ke Gramedia, boleh ketemu buku saya, boleh dibeli juga ya. Itu sekilas tentang saya, nggak usah panjang lebar karena waktu kita juga sangat singkat. Oke, nah dalam sesi kita ini, seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, kita acaranya saya slide aja dulu, nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan pada sesi tanya jawab supaya menghemat waktu juga. Gitu ya Pak Moderator. Oke, nah seperti yang disampaikan oleh pembuka tadi oleh moderator kita, memang ini beberapa pertanyaan-pertanyaan kita lah ya. Nah, kita habis lulus mau ngapain gitu ya. Karena saya juga banyak nemuin teman-teman ya yang begitu lulus udah bingung kan mau cari kerja apa, orang situasi boro-boro ngelamar, perusahaan aja sedang berpikir bagaimana mau mengeluarkan karyawannya karena udah banyak korban juga, tetangga kiri kanan juga sudah kena dampaknya ya. Oke, ini buat pemuda ya. Nah, kemudian yang kedua, nah seperti tadi saya sampaikan juga,
banyak yang sudah bekerja, akhirnya kerjanya gajinya 75%, bahkan ada yang sudah dirumahkan, mungkin jangan-jangan juga tidak ada tunjangan-tunjangan yang lain, ya kan? Yang seperti kalau normal kan ada gaji 13 dan sebagainya, mungkin nggak ada lagi, ya. Oke, lalu kita mau ngapain? Apalagi sekarang work from home, orang lebih banyak kerja dari rumah, karena kalau ke kantor udah dibatasin, mungkin bergantian masuk kerja dan sebagainya. Jadi ngapain? Banyak sekarang orang udah mulai agak-agak panik gitu ya. Awal-awalnya corona itu masih panik itu. Ya. Kemudian kalau gitu apa nih yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya bagi pemuda yang belum sudah lulus tapi belum punya kerjaan, saya saran buatlah track record selama masa COVID ini. Jangan nanti waktu mau masuk kerja situasi normal, terus ditanya selama COVID, kamu ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain. Nah, jangan sampai begitu, karena itu dicatat juga oleh para HRD. Di saat situasi seperti itu, ada nggak aktivitas yang kita lakukan? Itu pertanyaan penting itu oleh orang HRD. Kalau kita diam aja, itu mengurangi nilai kita nantinya. Ya, jadi tetap, bagi pemuda juga, sudah lulus, harus buat sesuatu sehingga itu menjadi kurikulum vitae nanti bagi Anda di hadapan HRD waktu interview. Ya. Kemudian, nah, seperti judul kita, lalu udah ada yang jalan nih, tapi kan situasi corona, situasi susah, penjualan agak melempem, bahkan tidak sedikit juga yang tutup. Nah, nanti di sini pakarnya Pak Petrus akan bicara panjang lebar juga itu, ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan dunia perkembangan teknologi informasi ini yang agak-agak gaptep. Nanti tolong diajarin Pak Petrus, ya. Karena harus dibuat sesimpel mungkin supaya orang gampang gitu ya. Dan yang penting kuncinya harus mau coba, harus mau belajar gitulah ya kira-kira ya. Saya sendiri awalnya juga begitu. Ya, ketika corona agak kaget gitu kan. Nah, kemudian bingung mau ngapain. Ya, kita harus belajar Zoom virtual ini, ya. Syukur-syukur beberapa klien-klien kita, perusahaan-perusahaan awal-awalnya susah diajak training. Nah, tapi lama-lama mereka mulai sadar. Kalau perusahaan departemen training HRD nggak ngadain training, mendingan divisi departemen Anda ditutup aja, saya bilang gitu. Nah, kalau nggak, lu makan gaji buta. Nah, akhirnya mulai dia berpikir ngasih training satu-satu meskipun melalui virtual, gitu ya. Oke. Nah, kalau bicara tentang situasi sulit, saya punya pengalaman tahun 98 ya hampir sama saja. Ya, waktu tahun 98 Krismon saya juga korban keganasan perekonomian waktu itu. Akhirnya saya keluar dari Bank Danamon waktu itu ya. Cari kerja susah, ya akhirnya saya sekolah lagi. Itulah gara-gara itunya saya ngambil S2-nya di Gajah Mada. Kalau nggak Krismon, kurasa nggak sekolah juga lagi. Ya, investasi waktu. Oke, nah kalau bicara tentang situasi sulit, di balik situasi sulit, coba mulai berpikir kita positif, bahwa pasti ada peluang di sana. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita untuk lebih peduli, lebih peka kepada lingkungan-lingkungan kita. Ya, nah itu juga mungkin salah satu pengajaran kepada kita. Ya, contoh misalnya tsunami Aceh, begitu dahsyatnya situasi itu, tapi tetap aja ada orang yang bisa memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan rezekinya. Muncul ide-ide kreatif yang mungkin selama ini orang nggak berpikiran, rumah ya rumah aja gitu ya. Nah, sekarang hampir di titik-titik pusat gempa, rumah-rumah sudah mulai dibuat tahan gempa. Ya, kalau gitu, akhirnya kan orang-orang teknik, sipil semua mulai berpikir kan. Di situasi gara-gara tsunami itu orang banyak belajar jadinya. Situasi virus corona seperti sekarang ini, kita lihat saja, ya. Begitu gencarnya mulai bisnis masker, ya, semua orang buat scuba, masker ini, motif ini, ya, karikatur ini, macam-macam, berkembang juga dalam satu sisi bisnis itu. Ada itu tes gunshot itu ya,
Nah, perusahaan-perusahaan apa yang banyak juga diuntungkan di sini? Perusahaan-perusahaan seperti teknologi. Kemarin saya baru mengadukan pelatihan salah satu perusahaan itu NEC. Ya. Nah, mereka sangat beruntung karena proyek-proyek semua mal-mal dipasangin gate yang otomatis bisa mendeteksi suhu. Nah, ini peluang juga bagi mereka jadinya. Bisnis cuci tangan terus berkembang, ya. Kalau kita lihat situasi corona ini, anak-anak semakin pinter-pinter main laptop, makin canggih, ya. Karena dia harus belajar pakai Zoom sekarang kan, karena nggak bisa ketemu dengan teman-teman sekolahnya, dengan gurunya. Ya, akhirnya dia ngerti juga. Anak-anak milenial sekarang. Bahkan bapaknya kalah ini caranya begini Pak. Jadi biar gurunya nggak tahu, saya bisa chat sama teman, gimana caranya seolah-olah sepertinya saya ada di situ. Ya, akhirnya ya itulah. Peluang-peluang ini mengajarkan kita suatu pelajaran juga yang berharga bagi kita, yang juga harus kita lihat peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari situasi-situasi sulit itu. Jadi, mau ngapain sekarang? Mau jadi wirausaha, mengembangkan usaha? Kalau iya, mari kita sama-sama berani nggak kita, kuncinya itu dulu, berani nggak kita mematahkan rantai mental block di kepala kita? Karena ini tantangan paling besar itu ada di situ, mental block. Ya, oke, kita patahkan dulu rantai yang selalu membelenggu kita untuk tidak take action, tidak bertindak. Ya, kuncinya adalah trust. Trust kepada siapa? Trust kepada keyakinan kita, trust kepada orang lain, supaya kita sama-sama bisa berkembang. Kalau dalam situasi sulit ini, selain diri kita juga harus membangun network-network kita, jaringan-jaringan kita harus kita perbesar. Sebenarnya gampang, nanti bisa ditanya itu sama Pak Petrus. Kalau sebenarnya kita sudah seberapa ngetop di dunia maya, di dunia internet. Coba buka Google, nanti ketik nama kita, ketik enter. Berapa nama yang keluar nama kita? Kalau cuma satu, berarti belum ngetop di dunia maya. Tapi kalau jutaan, ribuan, nah itu baru top. Ya, berarti udah beredar di dunia maya. Oke. Kuncinya apa untuk mematahkan mental block? Adalah C. Yang pertama C. C itu istilahnya adalah kita yakin, kita mantap, kita tahu, kita paham, kita mengerti. Tapi Bapak Inang, pemuda semua sekalian, banyak orang yang pintar, banyak orang yang tahu, banyak orang mengerti, paham, yakin. Tapi kalau tidak do, nothing. Nggak ada artinya. Itu hanya cuma angan-angan belaka. Ya. Jadi kita lakukan. Sama saja kan. Kalau misalnya saya ingin mengatakan, saya ingin mau demo sedikit. Siapa yang tahu bahwa korek itu kalah sama apa? Api kalah sama apa? Coba 1, 2 menjawab, dibuka mikrofonnya. Nah, api kalah itu sama air, masuk ruang hampa udara, ditiup, kalah sama pasir. Semua tahu pasti. Ya. Nah, sekarang mari kita tunjukkan. Ini api ya, saya buktikan. Ya, dia mati, masuk ruang hampa udara. Nah, sekarang coba nanti Anda yang di rumah praktekkan, ambil ke dapur, korek, digituin gitu. Ya. Tahu bahwa api kalah sama ruang hampa udara, tahu. Paham, yakin, coba lakukan. Nah, sebenarnya kalau di dalam training saya banyak contoh-contoh ini untuk membuka mental block kita yang seringkali menghambat kita untuk berbuat. Karena kalau kita tidak berbuat, dari mana datang hasil? Karena berbuatlah kita tahu gendangnya 2. Jalan atau tidak jalan. Kalau tidak berbuat, gendangnya 1, tidak jalan. Ya, berarti peluang untuk adanya hasil nggak ada. Tapi kalau kita bertindak, ada
kemungkinan gagal, kemungkinan berhasil. Masih ada peluang 50-50 kita berhasil. Tapi kalau kita tidak melakukan, peluangnya cuma satu, ya tidak ada hasil. Ya, jadi kita lakukan saja gitu. Apa mungkin mental block kita? Yang paling sering umum kita dengarkan kan sama-sama lah. Kita tahu malu. Wah, saya kan manajer, saya kan supervisor, saya kan titelnya udah ini. Saya kan udah tua. Macam-macam lah ya, gengsi. Nggak ada pengalaman mungkin. Nggak ada keahlian, takut gagal. Nanti kalau gagal duitnya habis. Ya. Nggak ada pengalaman tadi ya. Atau nggak bisa. Belum pernah. Nggak tahu caranya. Gimana caranya? Nah, ini sering-sering kali nih alasan-alasan untuk membenarkan bahwa dia memang tidak melakukan. Udah tua lah, ngapain lagi mikirin kayak gitu. Ya. Nah, ada kata-kata yang bagus, pemenang memiliki solusi, tapi pecundang selalu memiliki alasan. Ada aja alasannya untuk dia membenarkan diri bahwa dia memang benar tidak melakukan. Ya. Nah, kalau kita mau usaha, harus kita patahkan semua ini mental block ini. Yang penting, tahu, paham, mengerti, jalankan, hasil mengikutin. Entah apapun hasilnya nanti, ya kan? Atau malas mikir yang lain. Atau cara yang lain. Ya udahlah, usaha saya jalan begini-begini aja. Ya mudah-mudahan corona cepat selesai. Ya kalau cepat. Ya kan, kalau enggak. Oke, nah sekarang cara cepat lagi, gimana? Mau usaha apa kita? Mungkin ini juga pertanyaan yang sering kita ajukan ke dalam diri kita atau sedang ngobrol-ngobrol. Nah, caranya kalau saya selalu mengikutinya begini polanya. Ada 4 langkah. Yang pertama, coba dipikirkan yang namanya passion. Passion itu kita senangnya ngapain sih? Bisa orang sering menyebutnya hobi, kegemaran, kesukaan, passion. Hasrat. Kemudian kalau kita sudah menyenangin, nah sekali-sekali kita dengar-dengar, saya sudah membuat ini, kira-kira hasilnya baksonya enak nggak? Misalnya kalau jual bakso, buat bakso gitu. Kamu kalau jual bakso lain loh sama yang di sana itu. Kuahnya itu rasanya bumbunya lain. Berarti kita punya talent sebenarnya. Yang selama ini mungkin kita nggak pernah dengar-dengar. Ya. Yang ketiga, kalau kita misalnya kesenangan kita tadi, kita lakukan, kalau kita teruskan menjadi usaha sampingan, ada duitnya nggak? Kalau ada duitnya, ayo kita lakukan. Tapi catatan terakhirnya sebelum dilakukan, cek dulu. Nilai-nilai kita bertentangan nggak dengan apa yang mau kita lakukan. Jangan sampai, misalnya contoh, apa passionmu? Ditanya misalnya. Kesenanganmu apa? Main kartu, main leng, joker karo. Talent nggak? Talent, menang terus. Saya ahlinya. Ada duitnya nggak? Ya ada lah, orang taruhan. Menang terus, ya ada duitnya. Perlu kita teruskan? Cek lagi. Nilai-nilai kita, agama kita, budaya kita, boleh nggak main kartu? Main judi? Kalau enggak, jangan diteruskan. Nah, jadi ngeceknya di situ, ya. Jadi coba mulai nanti bertanya pada diri sendiri, apa sih kesenangan saya, kesukaan saya? Saya berbakat nggak untuk mengerjakannya? Bisa juga begitu ya. Kalau saya teruskan ini, kesukaan saya yang saya enjoy melakukan, ada duitnya nggak? Kemudian bertentangan nggak dengan peraturan pemerintah, mungkin kepolisian, dan sebagainya. Jangan sampai bisnis narkoba, ada duitnya, ada, suka-suka. Tapi itu bertentangan dengan peraturan. Jangan diteruskan. Itu aja kuncinya ya. Nah, saya mau cerita sekilas aja, supaya ada gambaran aja. Selama COVID, saya dulu punya usaha kuliner. Setiap di mana ada Indomaret, Alfamart, di sekitar rumah saya, radius tertentu, di situ ada lapak saya. Bermacam-macam usaha saya lakukan. Ada kuliner fried chicken,
ada makanan snack-snack ringan, ya. Tuh, nyonya yang punya hobi memasak itu sama anaknya sedang menggoreng ayam chickennya, ya. Tapi karena situasi COVID, ya nggak apa-apa, saya tutup dulu karena demi kesehatan. Ya. Saya takut terancam karena situasinya kan mengerikan katanya waktu itu kan. Akhirnya gerobak-gerobak saya jualin aja dulu sementara, nggak apa-apa. Semua peralatan. Nanti kalau kembali normal, kita buat lagi. Daripada saya teruskan, Indomaret nggak mau berkurang biayanya, dan jam tutupnya juga, dulu kan sebelum awal-awal kan jam 6 dia udah tutup. Ya, terus gimana dong siapa yang datang ke lapak Indomaret kalau gitu? Untuk sementara saya mengalah. Ya sudah, saya tutup dulu. Ya. Nah, ini yang hobi saya juga. Saya hobinya itu jalan-jalan, keliling-keliling. Makanya jadi trainer itu kan, dia muter-muter sana, terbang sini gitu ya. Saya suka jalan-jalan dengan kendaraan saya, mobilnya model-model off-road gitulah. Jeep-jeep gitu ya. Nah, itu trooper saya masih ada sampai sekarang itu saya rombak-rombak sendiri itu, saya mall sendiri, saya buat sendiri, itu hasilnya seperti itu. Lama-lama hobi saya ini saya jadikan bisnis. Dan saya nggak punya bengkel, nggak punya tempat. Saya usaha namanya alap-alap auto home clean. Ya. Saya datang ke rumah-rumah, saya melalui ya seperti nanti belajar kita dari Pak Petrus ya, melalui online semua. Mereka customer tinggal tunggu di rumah, minum kopi, makan gorengan, kita kerja. 3 hari beres, kering. Awalnya dari mana ya? Tadi hobi tadi. Ya. Apakah saya yang ngerjakan? Enggak. Saya hobi, tapi ada orang lain yang mengerjakan yang juga hobinya sama. Karena kebetulan saya pernah kontak beliau waktu servis beberapa kali gitu ya. Terus saya tawarin, kamu sekarang gimana? Udah kerja belum? Belum Pak. Ada kerjaan nggak? Ya udah gini aja, kamu kan punya keahlian tuh, ngapain mobil. Ya sudah, kamu kerja sama saya yang memasarkan, cari customer, kamu yang kerja ya. Oke Pak, oh, senang banget dia, saya beli alat-alatnya, dia yang kerja. Saya nyariin customer, kadang-kadang saya tukang ngecek aja, ini masih dempulnya kurang rata, ini kurang halus, masih keriting, dan sebagainya. Dan berjalan sampai sekarang. Ya, dari rumah ke rumah, jadi kita nggak punya tempat untuk ngecat tuh nggak ada, di depan rumahnya aja. Ya. Hobi saya juga berburu, adventure, outbound. Ya. Nah, dari hobi saya ini saya ngapain? Saya manfaatkan juga, kebetulan nyonya juga ada bisnis online-nya, saya tambahin aja barang-barangnya. Barang-barang apa? Barang-barang yang menjadi kesukaan saya. Di situ ada sepatu-sepatu gunung, jaket gunung, bermacam peralatan pendakian. Saya titip aja ke nyonya yang lagi suka bisnis online-nya. Ya, yang berhubungan dengan hobi saya. Kita akhirnya sama-sama. Nah, kayak gitulah. Sekarang kadang-kadang saya foto-foto gitu dalam rangka untuk apa? Saya juga main media sosial dan sebagainya. Segala media sosial saya punya. Ya. Untuk iklan sana, iklan sini gitu ya. Jadi nggak perlu harus keluar rumah. Kalau ada yang mau datang, kadang-kadang saya malas, takut bahaya kan dia datang dari area mana, zona hitam atau enggak. Nah, saya hobi juga membaca. Nah, gara-gara membaca saya nulis. Apa yang menjadi hobi saya kerjakan. Sekarang saya sambil situasi COVID ini, saya sambil nulis-nulis lagi. Untuk nambah-nambahin buku lagi. Siapa tahu nanti saya mati, minimal ada catatan sejarah, ini bukunya siapa. Itu cita-cita saya. Lalu mau jenis usaha apa ini? Kalau cerita tentang usaha banyak. Ya, nggak usah bingung gitu. Ya, kalau menurut saya sih ya. Mau apa yang kita suka? Laundry, ikan hias, ikan cupang. Jangan dikira loh ya, ikan cupang itu saya dulu berpikir waktu anak kecil suka nangkapin itu. Dijual itu 300.000, 400.000, saya bingung. Itu di seberang jalan depan rumah itu. Kok bisa harga ikan cupang segini? Dulu saya anak-anak ke ladang nangkapin ini, pikir saya. Ya. Mau bertanam, berkebun, ayo hidroponik udah banyak. Kita sama Wellman sering kali tuh ngajarin orang pensiunan untuk ikut hidroponik. Nggak butuh lahan yang lebar, cuman butuh peralon-peralon,
dilobangin, kasih air, kasih nutrisi, udah. Mau bikin bisnis pulsa paket. Nah, mikirnya jangan yang kecil, satu gitu ya. Mikirnya kali berapa, artinya kali berapa banyak punya Anda, punya kita. Kalau mikirnya cuma satu, mikirnya berarti kecil. Jangan dikira ya, orang bisnis permen itu harganya berapa sih permen? Ya. Tapi jangan salah, perusahaan raksasa yang keuangannya bagus itu bisnisnya permen. Ya, antar kebutuhan pokok, warung, sewa lahan, kalau misalnya pekarangannya bisa disewa-sewakan per bulan sama yang lapak-lapak yang cari lapak. Kuliner yang bisa dilakukan dari rumah, ya. Ya mungkin hobi masak-memasak, itu saya punya besan di Jogja juga begitu. Dan tadinya guru, karena nggak bisa ngajar juga, akhirnya dia kuliner. Dia pinter pula masak rendang. Ya udah dia dari teman ke teman, ya lama-lama mulut ke mulut nyebar ya. Nah, desain, web desain, kalau hobinya main-main internet, ngubah-ngubah ini logo ya, editing foto, digital printing, mungkin nggak punya alatnya, tapi Anda bisa buka jasanya. Tinggal kalau ada order, antar ke perusahaan yang punya printingnya kan, Anda ngambil keuntungan dari situ. Karena banyak orang yang mau bikin brosur, banner, nggak ngerti kan. Anda yang desain, Anda tinggal antar, Anda ngambil fee. Nah, tadi bengkel online sudah saya jalankan. Pengurusan surat-surat, kan banyak orang yang nggak sempat-sempat waktunya, bisa juga. Menulis, jasa pasang iklan, les privat, bahkan kalau kita tahu sama-sama, di online sekarang ada Buruda Manik itu, ya nyanyi aja pun jadi duit. Dan sekarang banyak pengikutnya kan. Menjahit mungkin. Yang nggak usah kita yang ke sana. Kita yang jemput, kerjakan di rumah. Reparasi elektronik mungkin. Referensi, kalau istilahnya di internet itu adanya pay per click. Coba dipelajarin ya kan. Desain logo, flyer, elektronik, reparasi tas. Nah sekarang banyak online tas Monja, Roger. Banyak yang jualan tas, itu kan nggak sempurna semua tasnya. Mungkin kita yang menawarkan jasa kepada yang jualan-jualan live tas itu. Itu duit juga jadi. Jum olahraga, beternak burung, yang hobi berburung, yang hobi berikan. Jadi banyak. Tinggal milih. Atau kalau misalnya nggak punya juga, ke situ arahnya, coba gini. Coba sekali-sekali main keluar sebentar, di luar sekitar kita, lihat-lihat di luar sekitar, apa yang dikerjakan orang lain. Nah, kalau Anda lihat, wah ini prospek ini, ya udah, kita yang membiayai, dia yang kerja, kita bagi hasil. Lebih, kita nggak perlu menggaji dia. Itu sama itu, di depan rumah itu ada yang jual ikan cupang sama nenas. Aduh, kasihan juga ini. Saya tambahin barangnya. Saya titip barang-barang saya. Pokoknya dari saya segini, Pak. Bapak mau jual berapa, mau ngambil untung berapa, terserah Bapak. Wah, senang banget dia. Tapi belum tentu semua orang mau digitukan. Karena mikirnya gaji. Ada gajinya nggak? Ada uang makannya nggak? Wah, mentalnya bukan mental wirausaha kalau kayak gitu. Ya. Artinya saya mau mengatakan kalau kita nggak bisa punya dengkul, pakai dengkul orang lain yang masih sehat. Kaki-kaki tangan orang lain yang masih sehat, yang mau kerja. Ya. Ini contoh. Coba lihat sekitar kita, tukang sayur kasih pakaiannya, seragamnya, suruh mutar. Harga dia misalnya katakan 5.000 satu plastik, Anda bilang jadi 7.000, Anda ngambil 2.000 keuntungannya setiap dia jual satu plastiknya. Pasti senang dia. Tapi jangan mikirnya cuma satu. Kalau mau besar, ya berapa perumahan yang ada di sekitar rumah kita. Kali berapa gerobak. Tukang jahit mungkin, yang butuh banyak pekerjaan order. Tukang jahit keliling. Nah, buat kayak gitu, kali berapa orang. Cari motor yang mungkin yang murah-murah gitu kan. Kalau ada temannya lagi butuh kerjaan, dengkulnya dia aja pakai. Anda membantu orang.
kelas keliling, tukang yang memperbaikin rumah. Sekarang banyak jasa-jasa bengkelan, kuliner. Nah, tinggal kuncinya di mana? Kalau ada kelemahan di sisi dia, tinggal yang kita perbaikin situasinya supaya dia menjadi lebih baik, dan keuntungannya kita ambil sebagian, tanpa mengurangin keuntungan dia. Kalau ada yang pintar masak, kita tinggal bagian pengemasannya, udah jadi. Pakai kartu nama kita. Lalu usaha apa dong yang bagus? Kuncinya cuma satu. Bisnis yang bagus jangan ditanyain terus. Tapi bisnis yang bagus itu dijalankan. Itu bisnis yang bagus itu. Bukan bisnis apa ya. Ya. Oke. Nah, yang paling sering masalah tantangan orang berusaha selalu modal. Nggak ada modal, Bang. Nggak ada modal. Tulang, nggak ada ini. Gimana mau usaha apa nggak ada modal? Ini selalu yang membelenggu otak kita supaya kita nggak jalan usahanya. Saya kalau mau cerita banyak ini pengalaman orang direktur perkebunan, nggak jauh-jauh juga gitu ya. Akhirnya apa sekarang? Uangnya banyak kan, mantan direktur perkebunan. Bikin usaha pakan ikan di Danau Toba, hancur. Ya, bikin usaha plastik di daerah Bekasi, hancur. Habis. Untung dia mau terakhir dengar. Udah bikin kos-kosan aja, udah. Nah, sisanya itulah. Ya. Jadi belum jaminan juga uang itu menjadi kunci usaha. Banyak yang lain yang jauh lebih penting dari sekedar uang. Yang pertama adalah otak, pikiran. Kalau kasarnya itu punya otak nggak? Kira-kira gitu ya. Karena banyak orang yang berbisnis dengan otak sana, otak sini gitu ya, otak atik akhirnya jadi duit. Fisik tubuh sehat. Bersyukur kita, berarti masih bisa modal upaya kita. Bahkan kalau kita lihat banyak orang yang tidak sempurna menjalankan usahanya bisa. Ada lagi itu yang menjalankan bisnis online-nya hanya dengan wanita ya. Dia pakai lidahnya dari laptop. Karena dia nggak punya alat yang lain. Awal-awalnya sakit tuh, bergetar karena ada listriknya di lidahnya itu. Kesehatan itu juga kunci bagi kita. Apapun ceritanya, kalau kesehatan kita nggak ada, mau seberapapun duit itu sebentar aja habis itu. Ya. Dukungan siapa? Ya pasangan lah terutama. Ya, karena seringkali ribut tuh, suami istri, mau bisnis ini, akhirnya nggak jalan-jalan, ribut melulu. Networking, jaringan, kita harus perluas terus, pertemanan, apalagi dunia maya sekarang, kuncinya yaitu teman terus. Peralatan kita, fasilitas, ya inilah cuman. Handphone, jangan hanya untuk dipakai selfie. Beli kamera canggih-canggih, yang dicari cuman kameranya doang, handphone. Pakai usaha. Yang juga adalah semangat, motivasi, dan sikap mental positif. Artinya apa? Kalau usaha, saya selalu tanamkan dalam diri saya, sama dengan kita ya, orang yang beriman, saya kira selalu berusaha itu harus jujur. Ya, harus menjadi kita trust orang lain. Kalau orang sekali dikecewakan, udah lah, mau lah itu. Ya. Nah, kita lihat otak pikiran. Barang bekas jadi barang bernilai itu. Drum-drum itu. Nggak bisa ngelas, nggak bisa motong. Cari orang yang bisa, yang mau kerja. Nggak bisa gajinya. Kalau nggak ada duit gaji, bagi hasil aja. Nih, orang yang nggak punya sempurna kakinya. Dia jalan tuh. Usahanya kerupuk. Mainannya sederhana memang kerupuk. Tapi yang dia masukin kemana? Ke mall-mall, ke Indomaret. Hah? Apa itu? Oke, 10 menit lagi kata moderator. Oke, thank you ya. Baik. Dukungan network. Ini seperti ini contohnya. Itu yang saya foto itu adalah orang yang tadi saya ceritakan jualan ikan di depan rumah, saya titipin aja dia. Kuncinya adalah trust. Ini barang-barang kesukaan saya, yang hobi saya usaha dari rumah online yang dijalankan istri saya. Ya.
Peralatan fasilitas tadi udah saya sebutkan. Saya suka karena saya orang off-road, open your mind, be inspired. Nggak ada jalan, kalau orang off-road itu jalan terus. Di situ justru tantangannya. Ya. Tips, kalau sudah menjalankan usaha, jaringan, jangan hanya berpikir usahanya satu, berpikirlah kali berapa banyak usaha kita. Belajar dari pengalaman yang terbaik, kuncinya trust. Nah, tingkatkan pengetahuan kita di bidang online nanti sebentar lagi oleh Pak Petrus. Dan yang penting juga kelola keuangannya, jangan sampai campur aduk semua, akhirnya mau beli lagi nggak ada modalnya lagi. Yang terakhir, jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha, tapi coba dibalik harus ada usaha untuk menghasilkan uang, kata Bob Sadino. Kalau sudah berpikirnya uang duluan mau berjalankan usaha, biasanya nggak jalan. Tapi pikirkan aja usahanya, jalankan, baru ada uang. Saya kira itu dari saya, moderator Pak Welman. Oke, baik. Terima kasih, Sanina, Pak Herdianto Purba. Ya. Untuk berikutnya, nanti kita akan bisa diskusi panjang dengan beliau. Nah, sekarang kami persilakan kepada Pak Petrus Suganda untuk menyampaikan materi ini lebih ke arah bagaimana kita memaksimalkan sosial media ya untuk mengembangkan bisnis ataupun usaha-usaha yang ada saat ini. Oke, silakan Pak Petrus. Baik. Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik semuanya ya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya ingin membawakan cara mudah memaksimalkan sosial media atau media sosial untuk pengembangan usaha. Saya ingin memastikan bahwa suara saya terdengar jelas, tapi nanti saya minta bantuan dari moderator jika waktu saya sudah lewat, tolong dikasih tahu ya Bapak ya. Baik, saya ingin menyampaikan ini. Bapak Ibu, tolong perhatikan ada beberapa logo yang pernah kita tahu dan saya pasti yakin Bapak Ibu sudah familiar. Ada Google, ada Facebook, ada Instagram, ada yang namanya satu lagi Twitter. Saya ingin tanya sama yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, ada 56 orang, potong 2. Karena saya online dua PC ya. Baik, apa sudah satu sama lain sudah saling add, saling follow, saling add friend di sosial medianya. Dan ini adalah gereja. Saya mau sampaikan terlebih dahulu, kekuatannya di mana? Kekuatannya di umat, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau bermain di Facebook, beriklan, nah, lebih baik pergunakanlah yang namanya kekuatan kita. Di mana? Di umat, di jemaat. Nah, saya yakin lah ya, Bapak Ibu sudah tahu yang namanya Google, Facebook, Instagram, sama Twitter. Saya belum cerita panjang lebar dulu, tetapi saya ingin bilang seperti ini. Kita akan belajar 60 menit ke depan, kurang lebih 60 menit ya, untuk memaksimalkan ini. Bapak Ibu, tetapi saya perlu sampaikan, 60 menit nggak bisa ditelan langsung bulat-bulat Bapak Ibu. Oleh sebab itu, dengan waktu yang terbatas, saya ingin memastikan bahwa ada golden nugget yang harus Bapak Ibu dapatkan. Apa itu golden nugget? Golden nugget adalah potongan emas. Ternyata jika Bapak Ibu nanti adalah orang-orang yang aktif di Facebook, ternyata bilang begini, oh ini ya yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya di Facebook ya, itu adalah golden nugget-nya. Jangan-jangan Ibu Bapak tidak dapat 1 jamnya, tetapi 15 menit ini yang Bapak Ibu dapatkan, ternyata bilang gini, wah ini yang saya cari selama ini adalah golden nugget. Jadi masing-masing peserta yang di sini ada 54 orang, karena saya 2, pasti golden nugget-nya berbeda-beda. Sekali lagi, pasti golden nugget-nya berbeda-beda. Saya mau pastikan bahwa Bapak Ibu harus setelah selesai ikut seminar ini mendapatkan 1 potongan emas yang bisa diselenggarakan secara langsung atau 1 potongan emas yang bisa dieksekusi secara langsung. Bapak Ibu perhatikan, baik seminar berbayar, baik seminar yang gratis yang saya ikuti, saya selalu berpikir gini, apa ya yang saya bisa lakukan secara cepat, secara praktis buat usaha saya. Jika satu saat saya bilang, wah saya nggak dapat apa, saya sayang sekali karena saya sudah menukarkan waktu saya untuk hal seperti ini. Ya, Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Petrus Suganda, saya pemilik info seminar. Ini email saya, yang Gmail sama yang satu lagi yang websitenya. Bapak Ibu tolong perhatikan, saya mau pastikan bahwa ini ya,
lihat Instagramnya info seminar, Facebooknya info seminar, Twitternya info seminar. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu ya, tetapi ya, saya sudah membuat sosial media saya dengan nama username brandnya. Kenapa saya membuat ini? Andai kata gini Bapak Ibu menjual makanan, menjual produk, pastikan Bapak Ibu nanti registrasi username dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram. Kalau bisa satu nama. Kenapa? Gampang ingat, gampang sebut Bapak Ibu. Bahkan kalau boleh saya sharing di sini, saya memudahkan orang. Ketika saya punya account Zoom, ya saya juga membuat seminar Zoom, saya suka lupa nama Zoom saya apa. Nama ID-nya. Saya bikin seperti nomor HP saya, 8998121246. Kurang lebih seperti itu supaya apa? Gampang ingat, gampang eksekusi, gampang menceritakan sama orang. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa diambil? Nanti Bapak Ibu tolong kalau seumpamanya membuat satu akun username atau apapun yang ada hubungannya. Entah itu di Twitter, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram. Saya mau tanya sama yang hadir, masih main Twitter nggak? Saya mau tanya di sini, masih main Twitter nggak? Angkat tangan coba, saya mau ngeliat berapa banyak orang yang main Twitter. Bagus Bapak Ibu. Ngapain sih kita Twitter powerful? Saya bilang. Facebook powerful, Instagram powerful. Ternyata saya memakai Twitter bukan hanya sekedar update tweet doang, tetapi saya menggunakannya sebagai apa? Nanti saya cerita ya di belakang ya. Saya akan cerita di belakang apa yang saya gunakan di Twitter, apa yang saya gunakan di Facebook, apa yang saya gunakan di Instagram. Baik, kita akan belajar. Bapak Ibu, saya mau bilang seperti ini. Di luar sana, orang yang kenal Petrus Suganda, ejaannya SOE, Suganda, dikit Bapak Ibu. Tetapi saya ingin lebih memperkenalkan diri saya sebagai pelatih internet marketing. Sekali lagi, pelatih internet marketing. Jadi kalau Bapak Ibu buka di Google, ketik pelatih internet marketing, bukan pelatihan ya, pelatih internet marketing. Bapak Ibu akan menemukan saya, dan ini faktanya bukan cuma satu halaman, bukan satu link, tetapi saya nyaris menguasai 60%. Saya maunya kayak gitu Bapak Ibu. Kuasain 60%. Pelatih internet marketing, pelatih digital marketing. Kalau ketik pelatih digital marketing, ketemunya siapa? Petrus Suganda. Ketik namanya coach digital marketing, ketemu siapa? Petrus Suganda. Saya ingin menempatkan diri sebagai saya orang yang menguasai SEO. SEO itu apa? Search Engine Optimization, Bapak Ibu ya. Ini perkenalan diri saya. Jadi saya mesti bilang seperti ini dulu. Kenapa kita mesti bisa terkenal di dunia maya? Memaksimalkan intinya. Kalau gratis, Bapak Ibu, jangan setengah-setengah. Kalau gratis, dikasih gratis sama mereka, pakailah semaksimalnya mungkin. Saya akan cerita panjang lebar di slide-slide akan berikutnya. Baik, Bapak Ibu, ini dia. Ada loh yang namanya roket internet. Nah, ini dia, roket internet. Apa itu? Roket internet, kami mengenalnya. Kami sepakat nih, kami mengenalnya namanya Google, YouTube, Facebook. Kenapa kok seperti itu? Kalau nomor kontak Bapak Ibu sekalian ada di Google, kalau nomor kontak Bapak Ibu sekalian bisa ada di Facebook, kalau ada nomor kontak Bapak Ibu sekalian ada di YouTube, maka saya bilang lebih mudah, lebih gampang ditemukan. Loh, Pak Petrus, YouTube itu kan buat upload video. Buat orang jadi subscriber, jadi YouTuber. Betul. Tetapi saya menganggapnya saya menggunakan itu sebagai roketnya internet. Kenapa? Ketiga website ini bukan saya yang buat dan bukan Bapak Ibu yang buat, tapi disediakan gratis, dan mesinnya bagus. Orang-orang yang di belakang layar ini adalah orang-orang yang pintar, teknisi, engineer pengkodean yang hebat. Mereka sudah membuat sebuah website yang keren. Nah, kita cuma memanfaatkannya. Dan hebatnya Bapak Ibu, hebatnya di Indonesia, setiap sosial media, sekali lagi ya, setiap sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, apapun, Pinterest. Nah, ada yang baru lagi Pinterest. Saya nggak tahu TikTok, ada yang main TikTok nggak? Tapi Bapak Ibu saya bilang gini, TikTok adalah pasar masa depan. Kami juga sudah punya TikToknya, info seminar, kosong, masih kosong, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya, kita booking dulu, kita ambil. Nah, Bapak Ibu begini, roketnya internet marketing, ada roketnya supaya lebih mudah ditemukan. Kalau seumpamanya ada nomor kontaknya Bapak di sini, lebih mudah, lebih gampang bisa diambil. Nah begini Bapak Ibu,
kok bisa ya pakai Facebook, kok bisa ya pakai YouTube, kok bisa ya pakai Google. Mereka sudah bagus dari sananya. Dan hebatnya, sekali lagi saya bilang, sosial media yang dibuat sama engineer-engineer luar negeri itu di Indonesia populer, dan di Indonesia, perhatikan ya, garis bawah ini golden nugget-nya nih, jadi lapak, jadi tempat jualan. Jadi lapak, jadi tempat jualan. Kenapa kita nggak pakai? Mereka powerful kok. Oleh sebab itu, pada sesi kesempatan hari ini, saya ingin bagikan kepada jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun, ayo bermainlah di sosial media, manfaatkanlah, karena apa? Gratis, mereka punya mesinnya bagus, Bapak Ibu nggak perlu kotak-katik, nggak perlu penambah pengkodean, yang penting ngerti caranya, mereka bisa nomor 1 di atas. Keren kan? Ini dia yang kita harus lakukan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, roketnya internet apa? Google, YouTube, Facebook. Kalau nomor kontak nama Bapak Ibu sekalian ada di sini, lebih mudah saya bilang. Baik, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan bahwa sesungguhnya ini dari kesepakatan dan saya pegang ini ya, di dunia maya ini ada 4 pasar. Waduh, kita sih mesti tahu dulu apa sih pasar. Pasar itu tempat ketemunya penjual sama pembeli. Tapi kami meyakini ada 4 pasar. Yang pertama pasar Google. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau berjualan, mau berdagang, ketik sesuatu, ketik kata kunci, tiba-tiba keluar nama orang tersebut, nama toko atau nama apapun, saya mau bilang itu adalah pasar Google. Jadi Bapak Ibu berjualan di situ memanfaatkan Google. Ah, bisa nggak? Mudah nggak? Saya mau bilang mudah. Kami juga melatih beberapa orang, sudah banyak wirausaha yang kami latih dan mereka bisa nomor 1 di Google loh. Modalnya apa? Ibu rumah tangga, yes. Tukang cukur rambut bisa. Kenapa? Kita memanfaatkan sisi lainnya Google. Google memberi fasilitas gratis, tis yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Oleh sebab itu, ayo manfaatkan sama-sama. Yang kedua, yang pertama ya pasar Google. Yang kedua pasar sosial media. Yang sekarang kita mainkan. Ada Facebook, Instagram, ada apa lagi? Ada Twitter, ada Pinterest. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang main Pinterest, tetapi ini adalah sosial media. Berapa banyak, ingin saya tanya, orang yang pernah beli barang dari Instagram? Ayo, saya mau lihat. Ada berapa banyak orang yang pernah beli barang dari Instagram? Angkat tangan, pernah beli barang? Itu adalah orang-orang yang saya bilang dari pasar Instagram. Padahal belum pernah ketemu orangnya, tetapi Bapak Ibu percaya loh sama mereka. Saya bilang ini lebih riskan. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Saya juga pernah menemui orang-orang yang sebenarnya bilang gini, aduh saya ketipu. Saya nggak tahu bahwa itu mereka tuh istilahnya melakukan tindakan kejahatan di sosial media. Oke, mau yang aman bagaimana? Nah, kita lompat ya ke pasar yang ketiga, itu namanya pasar marketplace. Sekarang saya mau tanya sama jemaat di sini. Ada nggak yang main di Tokopedia, jualan di Bukalapak, jualan di Shopee? Saya nggak tahu deh berapa banyak orang di sini, tetapi ini adalah pasar yang tepat sekali. Jadi ada yang namanya pasar Google, pasar sosial media, pasar marketplace. Masing-masing punya ilmunya, masing-masing punya tekniknya, masing-masing punya triknya. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti caranya, oh bisa nomor 1 ya, ketemu ya di sosial media, betul. Kalau Bapak Ibu mencari, hari ini coba dibuka di sosial media, di Google dulu ya, di Google, ketik seperti ini, konsultan pajak Jakarta Utara. Konsultan pajak Jakarta Utara. Yang ketemu siapa? Yang ketemu itu Instagramnya saya. Tapi bukan saya punya, saya menjualkan produknya orang lain. Tetapi Instagram bisa dimanfaatkan. Saya boleh bilang, tanda petik ya, dijajah. Dimanfaatkan, dipakai, supaya apa? Supaya jadi alat, jadi roketnya saya. Kalau saya mempromosikan, produk ini mesti punya website, produk ini punya website, babak belur. Oleh sebab itu, saya memanfaatkan sosial media. Nah, yang keempat ini ada yang namanya pasar forum. Saya sangat amat dikuatkan sama Pak Herdianto. Tadi Pak Herdianto bilang ada orang yang suka yang namanya apa, mobil-mobil off-road. Ini sudah terbentuk sendiri Bapak Ibu. Jadi tanpa harus menguasai ilmu SEO, sosial media, ataupun Google, ini adalah pasar yang sudah ketemu sendiri. Contohnya tadi sudah kita cerita, orang-orang yang hobi cupang. Apa pedagang-pedagang ikan cupang ngerti soal Facebook? Enggak. Apa pedagang-pedagang ikan cupang ngerti tentang sosial media? Enggak. Tetapi pas waktu itu menjadi tren. Makanya saya bilang seperti ini, di gereja ini harus membuat perbincangan di dunia maya.
produk atau jasa yang menjadi perbincangan di dunia maya lebih mudah dikenal. Misalnya seperti ini, ada tentu yang bermain di bidang kuliner. Di bidang apa? Mungkin catering makanan daerah. Kenapa tidak mau di sosial media, di istilahnya kita sama-sama mempopulerkan, menjadikan itu perbincangan. Bapak Ibu, kalau menjadi perbincangan di dunia maya, berarti orang-orang pasti akan tanda tanya, kepingin tahu. Ini apa sih? Ini apa sih? Nih, kalau saya pergi ke Bandung, saya pergi jalan-jalan dan saya foto-foto dan saya upload di sosial media, orang-orang pasti tanya seperti itu, Petrus, kamu ada di mana? Saya ceritakan, oh dia udah di Maribaya, bla 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 bla, saya ceritakan. Dekat mana? Kok saya bilang waktu itu pergi ke situ nggak ada. Sekarang saya sedang mempopulerkan daerah itu di daerah lokasi yang tadi. Saya sudah mempopulerkan, saya membantu. Padahal saya nggak dibayar loh, ya. Saya bilang, kenapa gereja tidak melakukan seperti ini? Gereja seharusnya melakukan, Bapak Ibu. Satu sama lainnya. Kalau memang boleh, nanti di sosial media. Entah itu kalau punya sosial media, entah itu punya marketplace, entah Bukalapak, Tokopedia, entah itu punya forum yang punya hobi kesukaan, saling sharing. Itu powerful, itu akan menjadi efek bola salju. Saya selalu membilang ini ketika saya diundang ke gereja-gereja yang lain, ayo Bapak-Bapak Ibu, mau tidak mau kita di dalam satu komunitas, suka dan tidak suka, kita harus satu sama lain. Sekali lagi ya, satu sama lain berani sharing. Saya sudah bilang ke beberapa orang yang pernah mengikuti seminar kami, pertanyaannya seperti ini biasanya, nanti untungnya apa buat saya? Kami sudah mematahkan itu. Kami sudah bilang begini, untungnya nanti adalah setidaknya gereja bisa menjadi alat dan terang. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi alat dan terang, di gereja itu sudah menyediakan orang-orang yang sudah jadi, istilahnya tanda petik seperti itu bahasanya. Saya mau bilang, ini adalah pasar yang luar biasa dan manfaatkanlah itu. Sekarang tugasnya adalah buatlah Anda semakin mudah ditemui. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bilang ini, tapi saya nggak jago loh di Google, tapi saya nggak bisa posting-posting di Instagram, di Facebook, segala macam. Tapi saya belum pernah namanya buka di marketplace, buka toko, buka lapak, apa segala macam. Tapi saya nggak ngerti loh bikin forum, bikin apa segala macam. Bapak Ibu perhatikan seperti ini. Jika ingin melakukan yang hal-hal seperti ini di sosial media, saya ingin memastikan gini. Pastikan dahulu Bapak Ibu mendaftarnya dengan berbahasa Indonesia. Saya mengajarkan ini sama beberapa orang, coba kalau mau daftar Facebook, nanti mau bikin Instagram, daftar dulu pakai bahasa Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini adalah bahasa yang paling mudah kita mengerti, kalau salah pun jangan takut. Seringkali kita berpikir begini, nanti akun saya ditutup. Nggak bakal ditutup. Akun kita nggak bakal ditutup, kecuali kita membuat penipuan. Beres. Itu nggak ada ampun. Tetapi selama kita salah klik, ya kecuali jangan delete akunnya ya, itu masih lancar. Jadi tugasnya adalah apa? Buatlah semakin mudah ditemui. Baik, Bapak Ibu. Ini dia yang perlu saya sampaikan. Seringkali kita juga berpikir gini, kalau saya nanti main di sosial media, yang saya jual. Bapak Ibu bisa menjual produk sendiri, kalau sumpahnya Bapak Ibu menjual produk sendiri, juga bisa menjual produknya orang lain. Tadi sudah dibahas ya di situ ya, di pertemuan pertama ya. Saya juga sangat bersyukur. Kenapa? Saya juga menjualkan produknya orang lain, Bapak Ibu. Saya ngejualin limbah, jasa pengangkutan limbah, padahal saya tidak punya kendaraannya. Saya menjualkan jasa pengangkutan limbah. Saya menggunakan apa? Fasilitas gratisan. Saya menggunakan fasilitas gratisan. Kenapa kok saya lihat ini? Begini Bapak Ibu, saya jelasin konteksnya dulu. Jika Bapak Ibu sudah mengerti, nanti kalau di training terus pasti paham ya. Sudah mengerti, Bapak Ibu tinggal cari gini, oh saya tahu loh ilmunya, saya tinggal cari ya orang yang nggak ngerti jualan di internet, saya dagangin. Nanti komisinya saya ambil, nanti keuntungannya saya bisa pakai seperti ini. Saya mengambil itu Bapak Ibu. Jadi ada orang yang nggak ngerti soal sosial media, SEO segala macam, saya ngeliat, kayaknya dia nggak ngerti, saya deketin, dia mau. Itulah dari terjalin kerjasama. Nah, Bapak Ibu, kalau mau, bisa. Nah, sekarang tinggal cari dong ya. Kita tinggal cari apa? Tinggal cari medianya kalau seumpamanya mau. Saya juga mengajarkan begini, Bapak Ibu. Jualah produk atau jasa, pakailah media yang paling mudah. Tentu kalau Bapak Ibu jualin produknya orang lain, kalau memang boleh,
ambil foto produknya nanti yang terbaik, tapi tolong Pak Ibu, pastikan tidak ada nama mereka. Jadi saya menutup semua akses supaya orang lain tahu yang produsennya. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena mereka bisa langsung, Bapak Ibu. Sekarang sudah zaman internet, cepet banget. Orang baru tahu ini langsung dicari. Distributornya, produsennya. Nah, kita mesti pintar-pintar di sini. Tapi Bapak Ibu, pakailah media yang paling mudah. Sekarang saya mau tutup dulu slide saya mau ngeliat ke semua peserta. Sekarang saya mau nanya, berapa banyak di sini yang pakai WA? Angkat tangan. Ayo pakai WA, saya mau ngeliat. Pakai WA. Familiar sama WA ya? Baik, Bapak Ibu saya ajarkan sekali lagi. Kalau kita pakai WA, berarti kita sudah ready nih di sini. Saya masuk ke sini ya, saya balik lagi ke slide saya. Bapak Ibu, WA itu, WhatsApp itu powerful loh. Kenapa? Karena memang WhatsApp sudah banyak digunakan. Baik ibu rumah tangga, baik anak sekolah, yang muda, perempuan, apa segala macam, pria wanita, sudah menggunakan WhatsApp. Tetapi WhatsApp punya fitur-fitur hebat, punya fitur-fitur powerful yang mungkin kita belum ketahuin. Yuk sama-sama kita cari tahu apa itu. Salah satunya adalah status WhatsApp. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Di sini siapa berapa banyak orang yang sering ngeliatin status WhatsApp-nya orang lain? Angkat tangan. Ada yang ngeliatin statusnya WhatsApp orang lain. Bahkan lebih lama melihat status WhatsApp. Ternyata di sini bisa dipakai buat lapak jualan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, bisa dipakai lapak jualan. Saya bilang ya, orang luar negeri bikin aplikasi susah-susah, di Indonesia dipakai lapak jualan. Dan saya mau bilang sama jemaat di tempat ini, ayo pergunakan. Semuanya itu sudah ada. Ya, tinggal dimanfaatkan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu senang yang namanya sering ngeliatin, kenapa tidak mulai berdagang di sini? Paling gampang, kenapa? Saya mau cari yang level paling bawah dulu. Kenapa Bapak Ibu? Pasti udah ngerti lah soal WhatsApp. Dan WhatsApp ini powerful. Kalau Bapak Ibu tahu nomor teleponnya Pak Direktur, ini langsung dia terima loh Bapak Ibu. Nggak usah pakai sekretarisnya lagi. Tembus ini, nunggu meja ini. Langsung ke HP-nya dia. Oleh sebab itu maksimalkan. Nah, Bapak Ibu tolong diperhatikan yang sering update status dan jualan. Saya mau nanya di sini berapa banyak orang yang jualan, Bapak Ibu. Tolong saya sebentar, saya stop share dulu. Saya mau lihat yang punya dagangan, jualan apa, jualan makanan, jualan apa. Boleh. Jualan di WhatsApp enggak, saya tanya. Berjualan dia mau sampai ke begini. Tolong hindari Bapak Ibu status WhatsApp Bapak Ibu yang galau. Ya, jualan makanan, tetapi status WhatsApp-nya begini. Aduh, badanku meriah. Saya mau sampaikan seperti ini, kenapa? Ayo jemaat Tuhan, jadi berkat, kita mesti berhikmat. Mesti bisa memilah-milih. Yang galau-galau buang dulu, udah nggak kepake. Saya mau bilang, manfaatkan ini, tetapi ada cara mainnya, sering ubah dan sesuaikan. Kenapa Bapak Ibu? Begini, kalau Bapak Ibu barang dagangan postingannya, adanya di jam sekarang, ya jam 2:10, nanti kan 8 jam lagi kan udah adanya di bawah kalau nggak update status, benar ya? Oleh sebab itu update lah status sering-sering. Tetapi begini Bapak Ibu, jangan terlalu sering. Saya pakainya begini, pakai metode saya. Sesudah saya melihat sudah ada 100 orang yang lihat, saya hapus. Sekali lagi ya, sudah ada 100 orang yang melihat status WhatsApp saya hapus. Saya ganti yang baru sama persis. Tujuannya apa? Supaya orang itu mikir, ternyata saya butuh pelatihan ya. Ternyata saya butuh ya private internet marketing ya. Ini dia Bapak Ibu. Kenapa saya hapus? Karena orang nggak bakal nonton sampai habis status WhatsApp saya yang berderet-deret itu sampai kecil. Saya hapus, intinya apa? 100, hapus. Setiap 2 jam sekali saya mengusahakan. Kalau nggak terlalu sibuk, saya mengusahakan. Supaya apa? Saya mengganti status WhatsApp saya. Nah, next slide. Ini tipsnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berjualan menggunakan status WhatsApp. Yang pertama, pastikan tulisannya jelas dan mudah dimengerti, ya. Dan utamakan edukasi. Dan tulislah kata-kata yang bikin penasaran Bapak Ibu. Ya. Ini penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia pasti akan bertanya. Kalau Bapak Ibu tidak membuat jembatan, sekali lagi, tidak membuat jembatan, orang udah tahu, ngerti lah, pokoknya.
Inilah yang paling penting. Jadi Bapak Ibu, semoga ini jadi golden nuggetnya Bapak Ibu sekalian, membuat status WhatsApp promosi jualan apapun yang pasti jelas, mudah dimengerti, utamakan edukasi, tulis kata-kata yang bikin penasaran. Nah, kalau ini gambar Bapak Ibu, tolong gambarnya yang bagus dan jelas. Pastikan gambarnya yang bagus dan jelas. Kalau jualan makanan jangan foto di lantai. Ya, jangan jualan di lantai. Jangan foto di lantai, Bapak Ibu. Dan pastikan fotonya menarik. Banyak tutorial untuk membuat foto-foto yang menarik. Pastikan juga jelas, mudah dimengerti, edukasi, dan buat penawaran yang menarik. Kalau perlu, bukan hanya gambar, tapi video. Buatlah video, Bapak Ibu. Saya percaya ketika Bapak Ibu gonta-ganti ini bagus, Bapak Ibu. Bukan gonta-ganti ini ya, maksudnya diubah-ubah, orang penasaran. Saya lebih berharap seperti ini. Buat Bapak Ibu yang mempunyai jasa asuransi, ceritakan dan edukasilah orang, Bapak Ibu, tentang manfaat asuransi. Hal-hal yang lain pun juga Bapak Ibu bisa lakukan. Tetapi ini adalah cara yang paling mudah menurut saya. Dari status WhatsApp, kalau gambar, pergunakan sesuatu hal yang cukup. Dan kalau teks juga harus bisa dimanfaatkan. Intinya begini, jangan terlalu lama, tunggu 24 jam nanti ganti sendiri, tetapi buang hit and run. Bikin, buang setelah 100 orang. Bagaimana kalau kontaknya sedikit? Nah, ini dia, ini tantangannya memang. Harus perbanyak kontaknya ya Bapak Ibu. Baik, saya next slide. Ini dia harus jalin pertemanan lewat grup WhatsApp. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian. Ada nggak di sini yang ikut grup WhatsApp cuma satu ija? Hanya satu. Oke, saya mau ngelihat berapa banyak. Di sini ada yang ikut grup WhatsApp sampai 10? 10 grup WhatsApp? Ada grupnya MA, kuliah, apa, segala macam. Ada yang lebih dari 30 nggak grup WhatsApp-nya? Sampai handphonenya menjerit. Handphonenya kepanasan, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Bapak Ibu punya WhatsApp banyak. Saya punya pertanyaan. Itu teman-teman yang di grup WhatsApp itu ditemenin nggak Bapak Ibu? Ditanyain nggak, saya hello? Nama saya Petrus, saya berjualan ini, saya punya jasa ini. Mungkin satu saat nanti Bapak Ibu bisa berelasi sama saya. Pernah nggak kepikiran ke situ? Bapak Ibu harus jalin pertemanan, minimum memperkenalkan diri. Nama saya Petrus Suganda. Saya pelatih internet marketing. Kalau Bapak Ibu minta, kalau minta saya disimpan sama dia. Kenapa? Kalau nggak disimpan Bapak Ibu, kita update status kayak apapun nggak dibaca. Saya mau supaya updatean status saya dibaca, orang itu harus menyimpan nomor kontak saya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau nggak disimpan nggak bakal bisa dilihat. Baik, apalagi nih? Facebook, Instagram, Facebook sama WA sekarang udah satu kepunyaannya, punyanya si Facebook. Bapak Ibu sekarang saya mau nanya, berapa banyak orang yang di sini masih aktif di Facebook? Ayo angkat tangan. Ya, berapa banyak? 1, 2, oke saya ngeliat banyak banget. Bapak Ibu tolong perhatikan kalau aktif di Facebook bukan hanya update status. Ya, bukan hanya, kan ada di sini dia saya ceritakan. Ketika Bapak Ibu punya Facebook profile, ya, perbanyaklah ini. Facebook group juga boleh Bapak Ibu. Jadi begini, Bapak Ibu kalau cuma punya teman suka sekitar 3.000 orang di Facebook group, di Facebook profile, masuklah ke Facebook group lainnya. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Itu kan ada tombol, ada search itu Bapak Ibu. Di situ adalah tempat banyak orang Bapak Ibu bertemu, tetapi saya mau pastikan tidak semua orang baik ya di situ ya. Bapak Ibu harus pilih-pilih. Kalau mau berdagang, berdagangnya yang benar. Kalau memang sudah punya Tokopedia, Bukalapak, nanti jualannya lewat situ aja. Oper ke situ Bapak Ibu. Karena apa? Supaya uang kita aman, mereka juga mendapatkan kenyamanan. Juga manfaatkan Facebook fanpage. Pergunakanlah Facebook Live. Ya, Facebook Live ini oke, ini mantep banget. Saya sering menggunakan Facebook Live. Dan juga kalau bisa Facebook Live-nya di grupnya orang lain. Jadi cari loh di grup Facebook group ini ada yang penghuninya ada yang puluhan ribu. Nah, Bapak Ibu online lah di situ. Ceritalah di situ, daganglah di situ. Ini adalah powerful banget. Yang ketiga adalah manfaatkan Facebook Marketplace. Facebook Marketplace ya. Oke. Saya mau sampaikan begini, ini adalah roketnya internet, manfaatkanlah. Sekarang saya mau sampaikan begini. Bapak Ibu, saya mau pastikan Bapak Ibu menyeting publik ya supaya bisa di-share. Facebook itu powerfulnya bisa di-share. Jadi kalau di Facebook itu ada yang namanya hanya bisa public, bisa friend,
hanya saya mau pastikan semuanya publik, ya. Karena kita nggak ada istilahnya, kalau saya mengajarkan sama orang-orang yang saya kenal, kamu mesti publik. Supaya apa? Saya bisa nge-share. Saya nge-share, saling nge-share, Bapak Ibu, ya. Ini dia powerful-nya di sini. Tetapi ini bukan intinya. Ada lagi, Bapak Ibu, karena kita keterbatasan waktu, saya bisa akan satu saat menampilkan bahwa benar-benar Facebook powerful di SEO. Search Engine Optimization. Ketemu loh di halaman 1 Google. Bisa, Bapak Ibu. Saya bisa akan mempraktekannya. Oke, saya masuk ke namanya Instagram. Saya mau ngeliat berapa banyak orang yang main Instagram di sini. Lebih banyak. Karena saya udah pernah survei yang main Instagram, lebih banyak dia lupa Instagramnya. Ya, followernya udah berapa segala macam. Nah, ada yang mau saya sharing Bapak Ibu. Kekuatan Instagram adalah di sini kurang lebih. Instagram itu bisa dimulai semuanya Bapak Ibu berjualan baju, berjualan jasa, apa segala macam. Sebenarnya postingan oke, bagus, tetapi saya mau pastikan bahwa ayo lebih bagus Bapak Ibu lebih mudah ditemukan di Instagramnya. Sekarang yang punya Instagram tolong ambil HP-nya, masuk ke Instagramnya, kita uji coba. Kita uji coba. Ya, harian ya. Searching ya ada tombolnya. Coba masukin katanya pelatih. Masukin pelatih, ketik pelatih. Saya mau nanya, ada berapa banyak orang yang menemukan Petrus Suganda? Ada? Ketik pelatih, saya mau lihat beberapa orang sudah masuk ya, pelatih. Kenapa kok bisa ditemukan pelatih, Bapak Ibu? Padahal Petrus Sugandanya nggak terkenal. Saya membuat supaya orang di luar sana lebih mengenal saya. Jadi gini, tolong perhatikan Bapak Ibu, jadi pikir gini, bisnis saya apa ya? Orang harus ketik apa ya di Instagram biar ketemu saya punya usaha. Ini dia yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Ini yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu. Jadi jangan double, namanya double username sama name-nya. Nah, saya mau langsung ambil slide selanjutnya. Baik, ini yang Bapak Ibu mesti perhatikan. Gereja Cililitan, ya. Baik. Nah, ini dia. Ini profil IG saya. Kalau Bapak Ibu masuk, kelihatan tulisan terang di sini namanya pelatih internet marketing. Di sini yang username Bapak Ibu. Bagaimana caranya ya supaya saya mengganti profil saya? Yaitu harus klik yang namanya edit profile Bapak Ibu. Tujuannya apa sih? Tujuannya nanti supaya orang lebih bisa mudah mengetahui dan mencari Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Ketika Bapak Ibu klik edit profile, hati-hati ya, hati-hati di sini. Yang diubah ini yang name. Ya. Jangan username, nama pengguna. Saya ajarkan supaya menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kalau di sini name, yang ini username. Kelihatannya Bapak Ibu ya, jangan ganti username. Si Petrus Sugandanya tetap, username-nya tetapi name-nya bisa diubah. Tetapi ingat, jangan terburu-buru karena Instagram udah tahu nih orang Indonesia kreatif banget. Hanya boleh mengubah dalam 14 hari, cuma boleh 2. Kalau salah, ya hati-hati. Bapak Ibu, nanti diperhatikan, bio juga perhatikan, di sini bisa diganti. Nah, inilah yang bisa membuat kita mudah ditemukan, Bapak Ibu. Saya selalu memasukkan kata kunci di sini supaya orang bisa menemukan saya lebih mudah. Kenapa, Bapak Ibu? Kalau seumpamanya saya pasang iklan, di sini nggak bisa pakai share-sharean, saya lebih senang supaya orang bisa menemukan saya. Ini yang saya ganti. Nanti bio pun bisa diganti. Kalau di Instagram ada tulisannya situs web ya Bapak Ibu ya. Ada masukin situs web. Boleh masukin situs web. Kalau sudah punya situs web boleh. Masukkan saja enggak apa-apa. Tetapi saya lebih senang begini. Kalau namanya orang sudah pakai Instagram berarti sudah pegang HP. Setuju ya Bapak Ibu ya? Sudah pegang HP. Berarti tinggal nelfon doang. Ini dia yang saya ubah, saya ganti bahwa di sininya saya ganti nomor HP saya Bapak Ibu. Saya mengganti situs web saya, tapi saya baru update ya. Biasanya saya ganti gini. wa.me garis miring nomor HP-nya kita. Nomor HP-nya kita Indonesia selalu pakai nomor 662. 8998 12 12 46. Tujuannya apa? Begitu orang masuk Instagram, mereka masuk profil saya, mereka ngeliat ada namanya situs web, mereka langsung connect ngobrol sama saya. Di Instagram sendiri ada DM. Tetapi maaf bicara, kalau nggak pernah dibuka DM-nya repot. Karena lebih banyak kan main di WA, lebih baik arahkan ke sini. Intinya begini, saya mau menggiring orang-orang yang ada di WhatsApp itu masuk ke dalam list kontaknya WA saya. Seperti itu. Karena apa?
mereka bisa melihat status WhatsApp saya nanti ke depannya, mereka bisa langsung saya bisa hubungi, dan mereka sudah trust, percaya. Istilahnya mereka tahu loh ini Petrus, ya saya ngikutin Petrus kok, intinya seperti itu. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Facebook, Instagram punya powerfulnya beda-beda. Ini kita mesti manfaatkan. Nah, apalagi nih, sekarang saya berharap Bapak Ibu ayo praktekkan. Karena begini, belum tentu apa yang kita dapetin. Saya mau begini Bapak Ibu, kita bukan sebagai kolektor ilmu, kolektor seminar, diikutin semua seminar, tapi kita nggak pernah mengaplikasikannya atau kita nggak pernah mempraktekannya. Saya lebih berharap Bapak Ibu bisa praktek langsung. Jika nanti ada kesusahan, kita masih punya tempat tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Oke, slide terakhir saya mau sampaikan begini. Jika Bapak Ibu tahu, teman-teman sekalian tahu ilmunya, harus bantu yang lain. Karena saya percaya ini adalah waktunya kita bisa menggandeng tangan orang lain. Ayo bangun, ayo berdiri sama-sama. Kita bisa sukses sama-sama. Kita bisa berhasil. Kita nggak boleh menjadi saluran yang hanya sekedar di sini saja. Kita harus juga membantu orang lain. Baik, Bapak Ibu, ini slide terakhir saya. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa WA saya 08998 12 12 46 atau cari aja nanti di internet pelatih internet marketing saya Petrus Suganda. Saya siap akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian bersama Pak Moderator sama Pak Herdianto. Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, thank you. Terima kasih Pak Herdianto dan juga Pak Petrus ya. Pemaparan yang cukup menarik buat teman-teman. Kebetulan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari sejak tadi sesi Pak Herdianto ya. Jadi nanti Pak Herdianto bisa menjawab juga dari Pak Petrus, sudah ada juga pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekedar informasi untuk Pak Petrus dan juga Pak Herdianto, kebetulan juga di jemaat kita sudah ada teman-teman kita yang mendirikan namanya 33. Ini seperti platform untuk mereka di situ tempat untuk mempraktekkan apa yang seperti Shopee dan lain-lain. Jadi ini tapi namanya 33. Jadi beberapa jemaat sudah menaruh produknya di sana. Nah, cuman ini kita harapkan nanti akan berkembang juga. Ya, jadi teman-teman yang punya barang, punya produk, jasa, ini juga sudah di posting di situ. Gitu ya. Jadi sudah informasi buat pembicara ya. Oke. Pertanyaannya ya ada yang bertanya begini. Ini mungkin untuk Pak Herdianto ya. Siang Pak, bagaimana cara mematahkan mental block ataupun gengsi, padahal punya kemampuan untuk usaha. Memulai saja sudah banyak skenario yang muncul di pikiran, jadinya nggak mulai usaha. Jadi mungkin ini gimana cara mematahkan mental blocknya, kira-kira gitu. Silakan Pak Herdianto. Akhirnya nggak jadi itu. Ya. Nah, itu orang mau olahraga pagi tapi nggak jadi ya. Caranya memang kita harus agak sedikit menghukum diri kita gitu. Ya. Bila perlu tidur udah langsung pakai sepatu. Mungkin ada alasan-alasan gitu ya. Tadi ada kalau saya baca tadi pertanyaannya, tapi bagaimana caranya lakukan usaha? Akhirnya nggak jadi daripada ribet. Itu aja. Oke, gitu ya. Good. Mudah-mudahan menjawab. Karena memang ini banyak pertanyaan yang memang kita harus jawab satu-satu ya. Jadi saya pikir untuk pertanyaannya bisa nanti untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kita dahulukan dulu beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Nanti dampingin, dan itu nanti lepas pelan-pelan. Gitu aja. Itu sama dengan nyonya di rumah. Bisnis online-nya juga saya mulai dari saya dampingin dengan cara produk-produk yang menjadi hobi lepas sendiri. Saya tinggal hanya cari barangnya. Gitu. Kan mental block, tapi orang terus berhasil, saya akan mungkin lakukan. Kira-kira gitu. Gimana untuk poin-poinnya, Pak? Silakan. Ya, itu challenge buat kita. Tantangan memang buat kita. Ya. Nah, dari kitanya memang kadang-kadang memang harus perlu bukti. Ya, karena kadang-kadang kalau cuma kata-kata aja, nggak jalan. Saya juga nggak berani jadi pembicara di sini kalau nggak saya maunya apa usahanya, yang dia suka apa, gitu. Untuk Pak Petrus, ya Pak Petrus. Pak, sebenarnya usaha itu tidak selalu mentok dengan modal, tapi juga tentang keinginan yang kuat. Ya, mentoknya juga di situ. Nah, yang penting kalau mau pasti bisa gitu ya. Nah, seperti dikatakan iklan naik ya, just do it. Nah, kira-kira
bagaimana caranya memaksimalkan sosial media yang kita punya agar orang bisa mungkin mengetahui kita. Kira-kira gimana, Pak? Baik, terima kasih. Kalau dimulai dari Instagram, semangat 2 minggu, nanti 2 bulan libur. Itu nggak bakal ada. Lebih baik begini, posting setiap kegiatan demi kegiatan. Pertanyaannya mungkin lebih kayak begini ya Pak ya. Ini nanti saya harus pisahkan nggak akun yang namanya buat pribadi atau yang buat bisnis. Saya selalu bilang gini, kalau itu memang sudah ada followernya, Bapak Ibu bisa pakai yang di awal. Tetapi kalau belum banyak followernya, bikinlah yang di baru. Kalau kita mau memulainya, minimum 1 hari 1 postingan. Rahasianya di Instagram, di sosial media itu dengan bantuan hashtag. Tanpa bantuan hashtag, kita tidak mudah ditemukan. Pakailah bantuan hashtag. Pakailah hashtag-hashtag yang memang populer. Mulai minimum 000. Karena saya mesti bilang, itu ada algoritmanya. Kalau misalnya satu orang teknik untuk membalas komen di Instagram atau membalas komen di Facebook, orang nggak bakal bisa ngelihat postingan saya yang saya jualin dagangan di situ. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, Jepang juga sebenarnya hasil juga. Ya, tapi sebenarnya dia ada istilahnya kalau kita sering dengar istilah dalam perusahaan itu Kanban atau PD ya. Yang penting kita lakukan. Kesempurnaan itu berproses. Sama, perusahaan Jepang juga terus melakukan kesempurnaannya dengan mengamati lihat. Lalu saya mulai menambah pertemanan. Siapa yang berjualannya sama saya, semua temannya saya culik. Pertemanan saya di status saya itu udah 3.000-an lebih. Ya, siapa yang nge-live produknya sama saya aja juga berteman. Saya punya teman. Jadi proses itu menurut saya mengikutin aja. Jadi supaya jalan. Kalau udah mikir dulu prosesnya, nanti nggak jalan-jalan. Boleh misalnya ingin mempernya lebih detail, karena mungkin budget terbatas juga boleh nantinya ya. Oke, berikutnya saya akan jawab, Ibu sebagai bidan, lokasi Ibu adanya di mana? Kalau Ibu berlokasi di daerah tertentu, katakanlah di Cililitan, coba nanti masuk ke Instagram, cari di kata kunci itu, di tombol search itu, bidan di daerah Cililitan. Cililitan itu daerah Jakarta Timur ya, berarti ya. Timur. Masuk kan kata kunci itu. Ada nggak bidan yang 24 jam? Ada nggak bidan akan namanya menjadi pasar sosial media? Masukkan, buatlah kata kunci itu supaya mudah ditemui. Jika andai kata Ibu Resti Damanik melakukan usaha 24 jam, jadi siap dipanggil kapanpun, ya, buatlah di sosial medianya, ingat name-nya di Instagram itu, bidan, di daerahnya apa, lokasinya di mana, sama kasih tahu informasinya. Yang paling penting ada bisa mudah dihubungi. Jadi kalau di sosial media, ini yang paling susah adalah dihubungi. Saya menyarankan supaya link WhatsApp-nya itu dihidupkan. Link webnya itu dihidupkan. Dan juga lihat menggunakan hashtag apa. Ibu bisa lihat, pelajari, kembangkan. Bidan organisasi kami, gereja, ya cari di gereja di daerah Mangga Besar. Mungkin ingin perjelas, Kak? Nah, nanti tanya aja langsung, udah ada WA-nya soalnya. Oke. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, ini untuk pertanyaan Pak Herdianto dan juga Pak Petrus. Ya, jadi nanti bisa bareng-bareng jawabnya juga, ya, gantian. Mohon tipsnya untuk usaha kuliner rumahan saya. Jadi ini ngelihat seleranya orang, tetapi saya mau pasti seleranya orang, tetapi saya mau pasti